Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, gimana kabarnya bro? Ya baik ya bro. Baik bro, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang anemia pada ibu hamil nih bro. Bro yang mau jadi kepala rumah tangga nanti tentu perlu tahu bro gimana istri bro nanti ketika hamil gitu kan. Oke, yang ini saya akan menjelaskan tentang definisinya, kondisi tidak normal dan tidak normalnya, normal tidak normal, ada klasifikasinya, ada penyebabnya, ada gejala dan tanda-tanda, kemudian pengaruh anemia dalam kehamilan, faktor-faktor yang pengaruhinya, dengan penanganan dan pencegahannya bro. Oke, yang pertama itu definisinya bro. Anemia ini yaitu kondisi di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Dan anemia pada ibu hamil ini bagi kondisi ibu di mana kadar hemoglobin di bawah 10 gram. Ya, menurut data riset kesehatan, dasar kasus anemia pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan yaitu 37,1%. Jadi bro harus hati-hati lah bro, jaga. Kemudian kondisi normal dan tidak normalnya ya. Kondisi normal di mana tekanan darah normal pada ibu hamil itu umumnya sama dengan tekanan darah pada kondisi normal lainnya, itu kisaran antara 110/70 sampai 120/80 Hg. Kondisi tidak normalnya di mana ibu hamil mengalami tekanan darah rendah jika setelah pemeriksaan tensi ibu hamil menunjukkan angka 90/60 mmHg. Dan anemia pada ibu hamil ini adalah kondisi yang mana berkurangnya sel darah merah eritrosit di dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin ibu hamil ini kecil dari 11 gram per ya bro. Kemudian untuk klasifikasinya bro, di sini ada anemia defisiensi besi ya. Apa yang sering ditemui disebabkan kekurangannya unsur besi yang masuk dalam tubuh. Ada anemia megaloblastik ya, disebabkan defisiensi asam itu bro, asam folik. Bisa juga defisiensi kekurangan vitamin B12 hubungannya dengan defisiensi makanan. Kemudian anemia hipoplastik disebabkan karena sumsum tulang mampu membuat sel-sel darah baru kurang mampu ya, jadi ada kendala karena pengaruh darah ini bro. Di anemia hemolitik kemudian disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya bro. Untuk penyebabnya itu penyebab gizi. Kemudian kepada penyebabnya gizi anemia ini dikarenakan kurangnya masukan unsur besi ya, dalam makanan, di mana saat itu kebutuhan ibu hamil akan zat besi meningkat untuk membentukkan plasenta dan sel darah merah sebesar 200-300%. Jadi bro, untuk bisa mencegah mungkin bro bisa memberikan asupan gizi besi ya bro kepada istri bro nanti, misalnya kalau bro sudah memiliki keluarga kan. Dan penyebab lainnya itu tantangan terhadap makanan hewani, faktor ekonomi, penyebab pola konsumsi masyarakat kurang baik, masa tubuh kembang serta penyakit infeksi malaria, penyakit paus lainnya seperti TBC, dan kehilangan zat besi yang berlebihan pada pendarahan termasuk pada saat haid, sering melahirkan adanya infeksi cacing, dan serta ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh akan zat besi dibanding dengan penyerapan dari makanan bro. Tanda dan gejalanya sendiri bro ya, tanda-tanda anemia pada ibu hamil ini diantaranya yaitu terjadinya peningkatan kecepatan dari jantung karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan. Dan ada peningkatan kecepatan pernafasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah. Yang ketiga itu pusing akibat kurangnya darah ke otak, yang terasa lelah karena meningkatnya oksigenasi, dan kulit pucat yang mulai ada akibat penurunan darah, saluran cerna dan susunan saraf pusat, penurunan kualitas rambut dan kulit. Untuk gejala anemia pada ibu hamil menurut Subroto yang gejala anemia pada ibu hamil adalah bro, sering pusing, mata berkunang-kunang, lidah luka, nafsu makan turun, terus hilang, nafas pendek, keluar muntah, mual, lebih hebat pada kehamilan muda bro. Jadi kalau ada tanda-tanda ini mungkin istri bro nanti kalau udah keluarga bisa langsung dibawa ke rumah sakit aja dulu, check up awal bro. Dan pengaruh anemia pada kehamilan menurut Manuaba bro, bahaya anemia selama kehamilan yaitu dapat terjadi abortus, persalinan prematur ya, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi ancaman dekomposasi, HB nya gitu dari 6 kg
99% ya. Hipertensi kelompadium perdarahan, ketuban pecah pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan, meningkatnya risiko angka kematian ibu dan bayi, dan berat badan bayi lahir rendah. Dampak anemia pada kehamilan bervariasi, keluhan yang sangat ringan hingga terjadi gangguan kelangsungan kehamilan, bro. Nah, faktor yang mempengaruhi anemia ini ada faktor dasarnya itu sosial ekonomi, bro. Jadi mungkin karena kekurangan duit lah secara umumnya ya. Nah, kemudian untuk melengkapi gizi ibu ini sulit mendapat pendidikan. Misalnya ibu-ibu yang kurang pendidikan tidak tahu dan menganggap biasa aja itu, bro. Ada pengetahuan ini, jadi kita tuh harus perlu tahu juga ya, bro ya. Kalau misalnya kan sekarang media massa berkembang, nah, jadi perlulah buka hal-hal yang bermanfaat, yang lain-lain. Kemudian budaya nih, kebiasaan itu, tradisi nih, bro. Kalau nggak dihitungkan ya tidak baik lah. Nah, jadi sesuai logika aja lah tradisi budaya. Dengan faktor langsungnya kunjungan antenatal care atau pengawasan sebelum persalinan. Yang ada umur ibu hamil yang muda tidak biasanya lebih rentan ya terhadap kehamilannya ya. Dan yang di atas biasanya di bawah 35, bahkan yang di atas 35 itu lebih cenderung anemia. Ada paritasnya jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup di luar rahim. Lewat kesehatan, gizi khusus dibutuhkan untuk ibu hamil, dan sedangkan menggunakan obat untuk penyakit kronis juga membutuhkan zat besi yang baik juga. Dan faktor langsungnya pola konsumsi, ada penyakit infeksi, TBC dan lain-lain, ada pendarahan, ada status gizi, bro. Status gizi ini juga penting gitu ya. Sampai nanti kalau punya istri status gizinya nggak baik ya. Penanganannya utama itu ada pondok bersalin desa, ini bagian dasar, bahkan diagnosis klinik dan merujukan pemeriksaan laboratorium tingkat pelayanan yang lebih lengkap, memberikan terapi oral, penyuluhan gizi dan menyusui, pusat kesehatan puskesmas, buat diagnosis dan terapi, bro. Dan yang kedua itu menentukan penyakit kronik, malaria, TBC dan penanganannya. Yang ketiga rumah sakit itu membuat diagnosis dan terapi sampai sama aja, mendiagnosis terapinya demi lebih spesifik lagi, lebih hebat lagi rumah sakit. Cara mencegahnya Alisman 2010, sini 4 pendekatan dapat mencegah anemia defisiensi zat besi. Keempat pendekatan itu adalah memberikan tablet atau suntikan zat besi, juga dengan meningkatkan zat besi. Pendidikan dan upaya yang dapat dikaitkan dengan peningkatan asupan zat besi, yaitu pengawasan penyakit infeksi, fortifikasi makanan pokok dengan zat. Dia menurut Waryana itu pencegahannya itu selalu menjaga kebersihan dan menggunakan alas kaki setiap hari, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung zat besi, misalnya daun pepaya itu kangkung, daging sapi, hati, ayam dan susu. Pada ibu hamil dengan rutin memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama hamil untuk mendapatkan tablet zat besi dan vitamin yang lainnya pada petugas kesehatan, serta makan makanan yang bergizi 3 kali sehari dengan porsi 2 kali lipat lebih banyak. Mungkin segitu penjelasan saya kepada bro saya ini. Terima kasih, bro, jangan mendengarkan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ke depannya, bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.